Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Prita Priyono. Buat kalian yang baru, aku ucapin selamat datang. Hai, kenalin nama aku Prita, mudah-mudahan betah di channelnya aku. So, di video hari ini teman-teman, aku balik lagi dengan konten review. Aku pribadi udah nyobain produk ini sekitar 1 bulanan untuk kedua produknya. Jadi aku benar-benar bisa lebih tahu lagi gimana hasil pemakaian dari produk ini di kulitnya aku. Jadi aku juga lebih yakin untuk nge-share ke teman-teman semua gimana sih sebenarnya hasilnya. Jadi aku pastikan video hari ini bukan video review first impression doang. Jadi kalian boleh cukup yakin dengan review yang aku bawain hari ini. Banyak banget sebenarnya yang bilang produk ini bagus, tapi di kulitnya aku sayangnya nggak seperti itu. Nanti akan aku jelasin. Dan produk yang mau aku review hari ini adalah ini dia, Wardah SPF 50 PA++++ UV Shield yang Aqua Fresh Essence dan Active Protection Serum. Fungsi dari kedua produk ini adalah untuk melindungi dari sinar matahari, tentu saja karena keduanya ini udah jelas ya SPF 50 ditulis gede banget. Jadi keduanya ini adalah sunscreen melindungi dari sinar UVA, UVB, dan juga blue light, itu pancaran sinar gadget. Untuk packagingnya sebenarnya dia dilengkapi dengan cardboard yang ada mikanya gitu. Dan untuk main packagingnya sendiri dia terbuat dari plastik yang bentuknya cup kebalik dengan nuansa warna biru muda dan tutupnya warna putih. Dimana di bagian depannya udah lengkap ada nama brand, nama produk, dan variannya. Sementara untuk di bagian belakangnya juga udah tertulis juga nama brand dan nama produknya. Terus klaim-klaimnya, cara penggunaan, neto, website brand, dan logo halal dari MUI. Sedangkan untuk batch produksi dan expired date-nya itu tertulis kayak di emboss gitu di bagian sisi atas cupnya. Untuk tutupnya dia flip top kayak gini dengan mulut dispenser yang gak terlalu gede juga. Teksturnya sendiri dia bener-bener creamy banget dengan warna putih yang kalau dipakai tuh bakalan berasa thick banget. Dia juga agak lama ya buat ngesetnya dan harus lebih sabar juga pas ngeblendnya. Dan ini dia hasilnya setelah di blend merata. Dia tidak menimbulkan white cast kalau di kulitnya aku, tapi dia bikin kulit jadi lebih lengket dan lebih minyakan. Untuk yang Active Protection Serum sebenarnya sama aja, dia dilengkapi secondary packaging yang cardboard yang ada mikanya gitu. Dan untuk main packagingnya masih sama terbuat dari plastik, cuman bentuknya botol gepeng dan nuansanya warna orange dengan tutup warna putih, itu aja bedanya. Di bagian depannya juga udah lengkap nama brand, nama produk, dan variannya. Dan untuk di bagian belakangnya juga sebenarnya masih sama aja, jadi tertulis nama brandnya, nama produknya, klaim-klaimnya, cara penggunaan, neto, website brand, dan logo halal dari MUI juga. Sedangkan kalau untuk batch produksi dan expired date-nya itu tertulis di bagian bawah pantat botolnya. Untuk tutupnya dia bentukannya tutup ulir gitu dengan mulut dispenser yang benar-benar kecil banget. Kalau mulutnya lebih gede sedikit dia pasti bakalan gampang tumpah dan bleberan kemana-mana karena memang teksturnya itu cair banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri dia runny gitu teksturnya. Tapi dia untuk ngeblendnya lebih enak di blend daripada yang Aqua Fresh Essence yang biru. Dan dia juga lebih nggak berasa lengket dan nggak minyakan gitu sih ya kalau di kulitnya aku. Tapi sayangnya memang dia menimbulkan white cast gitu. Jadi berasa kayak lebih abu-abu aja warna kulitnya habis pakai sunscreen yang ini. Lanjut ke ingredientsnya, ini adalah bagian yang sangat penting kalau aku nge-review produk. Jadi untuk yang biru dulu, yang Aqua Fresh Essence ini, yang paling pertama dia sebutkan ingredientsnya adalah aqua. Terus selanjutnya ada ethyl hexyl methoxycinnamide, ini nama lain dari octinoxate. Octinoxate itu adalah chemical sunscreen ya teman-teman, jadi dia yang berfungsi melindungi dari UVB. Ada juga octocrylane, ini sama chemical sunscreen yang melindungi dari UVB juga. Terus ada butylene glycol, itu fungsinya untuk melembabkan. Ada alpha bisabolol, berfungsi untuk soothing wajah, bikin wajah lebih calming gitu pada saat terpapar sinar matahari, jadi supaya nggak kemerahan gitu pada akhirnya. Terus
walaupun dia klaimnya 0% alkohol, tapi di ingredients-nya sendiri dia masih ada ingredients fatty alcohol dalam bentuk behenyl alkohol dan cetyl alkohol. By the way, kalau teman-teman belum tahu, fatty alcohol itu sebenarnya fungsinya hanya sebagai carrier aja gitu, kayak sebagai pembawa gitu, yang fungsinya supaya kandungan lain yang ada dalam produk tersebut tuh lebih cepat aja gitu meresapnya ke dalam kulit kita. Terus dia ini juga paraben free, dia nggak menggunakan paraben sebagai pengawetnya, tapi dia menggunakan phenoxyetanol. Tapi sayangnya dia juga masih ada kandungan fragrance-nya. Tapi untuk phenoxyetanol dan fragrance-nya itu ada di bagian-bagian akhir dari ingredients-nya. Terus yang perlu aku tekankan juga, untuk Wardah sunscreen yang biru ini dia mengandung Pongamia glabra seed oil. Nanti akan aku jelasin itu apa. Sekarang kita lanjut dulu untuk ingredients dari Wardah UV Shield yang Active Protection Serum dulu, yang kuning. Nah, kalau untuk yang kuning ini, ingredients yang paling pertama dia tulis adalah aqua juga, jadi berbahan dasar air. Terus dia juga mengandung gliserin, masih ada juga bisabolol, ada juga kandungan butilen glikolnya. Untuk yang kuning ini juga masih free paraben. Untuk aromanya, dia ini masih ada aromanya kedua-duanya, dan menurut aku tuh dua-duanya aromanya sama persis dengan sunscreen Wardah yang lama, yang SPF 30 kalau nggak salah, yang kayak gini. Nah, itu wanginya persis banget kayak gitu. Dengan yang ini wanginya sama persis, tapi dengan yang ini tuh yang ini lebih soft sedikit sih wanginya. Oke, lanjut ke klaimnya. Pertama dari yang biru dulu ya, yang Aqua Fresh Essence. Yang pertama katanya dia ini 0% alkohol, oke. Inovasi formulasi sunscreen dengan 0% alkohol yang tetap ringan dan tidak lengket. Kalau menurut aku dia 0% alkoholnya mungkin bener ya. Aku udah cek juga di skinkarisma.com. Dia memang di situ katanya memang free alkohol. Tapi untuk ringan dan tidak lengketnya ini aku kurang setuju, karena di kulitnya aku dia ini nggak seringan itu, nggak ringan-ringan banget. Dan kalau dia bilang nggak lengket, bah menurut aku ini tuh malah kayak lengket banget. Terus lanjutnya katanya dia watery hydration dengan Aquafuse Technology, kapsulasi kristal air yang bekerja dengan melepaskan kandungan air secara perlahan ke dalam kulit sehingga kulit dapat terus-menerus terhidrasi. Nah, ini menurut aku benar, aku setuju, dan menurut aku ini juga unik banget. Dia tuh langsung muka kita jadi kayak berkeringat gitu, karena dia memang mengeluarkan kayak butiran-butiran air gitu. Jadi memang wajah kita jadinya kayak terus-menerus terhidrasi. Oke, lanjut untuk sunscreen yang kuning, yang Active Protection Serum. Ini klaim pertamanya masih sama, 0% alkohol. Inovasi formulasi sunscreen 0% alkohol yang tetap ringan dan tidak lengket. Menurut aku dia untuk ringannya juga sebenarnya nggak ringan-ringan banget. Masih berasa pakai sesuatu di muka abis pakai sunscreen ini. Terus kalau untuk tidak lengket, menurut aku juga kurang setuju, karena masih sebenarnya berasa lengket, walaupun memang dia tidak lebih lengket dibanding ini gitu ya. Lanjut klaim keduanya, dia bilang dia waterproof aktif. Jadi diformulasi dengan bahan aktif waterproof yang menjaga agar sunscreen tidak mudah luntur meskipun terkena air maupun keringat berlebih. Kalau setelah dipakai wudhu memang berasa jadinya ada yang licin-licin gitu. Makanya setelah habis wudhu aku pasti bakalan langsung reapply lagi sunscreen ini. Selanjutnya dia bilang ada soothing sensation-nya juga karena ada bisabololnya itu tadi. Oke, lanjut. Aku mau cerita tentang apa yang aku rasain. Menurut aku kedua produk ini tuh sama-sama lama nyerapnya, lama buat ngesetnya. Ini juga bukan tipe sunscreen yang bikin kulit muka jadi matte gitu. Malah kayak berasa banget berminyaknya. Kalau pakai yang ini aku harus set pakai bedak yang lumayan banyak banget supaya dia nggak terlalu terlihat kayak kilang minyak gitu. Sementara kalau pakai yang ini aku masih bisa timpa dengan bedak dalam jumlah yang wajar kayak biasanya aku pakai aja. Terus juga dua-duanya ini nggak ringan kalau dipakai gitu ya. Jadi setelah dipakai dua-duanya masih kayak ya berasa aku pakai sesuatu gitu di muka. Jadi bukan tipe sunscreen yang ringan banget kayak nggak pakai apa-apa, enggak. Jadi ini tipe yang berasa kalau memang kita pakaikan sunscreen di mukanya kita. Tapi bagusnya dua-duanya ini sunscreen yang sifatnya itu melembabkan wajah. Cuman ya itu, kalau yang biru ini lembabnya tuh lebih kayak berair gitu ya, lebih berair daripada yang ini. Dan jujur aja kalau menurut aku untuk di masa pandemi sekarang, dimana setiap kali kita keluar tuh kita harus menggunakan masker,
make yang ini tuh bener-bener bikin jadi berasa nggak nyaman, karena ditutup masker aja tanpa perlu dia ngeluarin air-air sebenarnya itu udah lumayan nggak nyaman kan, kayak keringetan, lembab gitu, panas, dan ditambah lagi dia ngeluarin air terus-terusan, jadi menurut aku jadi kayak lebih nggak nyaman dipakai, terutama di bagian yang ketutupan masker. Dan satu lagi, untuk yang biru ini dia lebih pedih di mata. Kalau teman-teman tahu, aku pakai sunscreen itu sampai ke sini ya, bagian mata-mata juga aku pakein gitu biar rata aja. Kayaknya sih ini cara pakai sunscreen yang salah, tapi kayak udah kebiasaan aja gitu dari kuliah, selalu kalau pakai apapun selalu sampai kayak ke mata-mata gitu. Jadi dia kalau kena mata yang biru ini dia tuh pedih banget, bener-bener pedih, sampai pedih ngeluarin yang air mata gitu. Kalau untuk yang kuning sih nggak ada masalah sama sekali, makanya biasa aja. Berasa pedih sedikit pada saat awal pemakaian, tapi masih wajar, masih bisa diterima mataku, dan setelahnya udah nggak berasa pedih lagi. Dan untuk yang biru ini dia juga bikin gatal-gatal di bagian hidung, terutama di sini nih, dan di dahi juga. Dibandingkan yang ini lebih aman sih dipakai di kulit aku, jadi sama sekali nggak ada rasa gatal. Terus yang bikin aku kesel banget adalah yang biru ini dia bikin aku jerawatan di bagian dahi. Kalau kalian gak percaya, ini masih ada bekasnya, belum sepenuhnya kempes tuh. Ini semua adalah jerawat yang disebabkan karena ini. Aku yakin banget jerawat ini disebabkan karena si sunscreen yang biru ini, karena aku pakai ini pertama 1 minggu, awalnya 1 minggu. Terus aku tumbuh jerawat, cuman aku pikir oh mungkin karena aku mau mens, walaupun biasanya kalau mau mens tuh nggak, tumbuh jerawatnya tuh nggak di dahi, melainkan di sekitar sini. Di minggu kedua aku coba pakai yang ini, jerawatnya mulai seperti ini kayak sekarang, kayak mau kecil-kecil, udah mau kempes gitu di minggu kedua. Terus minggu ketiga aku pakai lagi yang ini, dan di akhir minggu ketiga penuh satu jidat ini jerawat semua. Jerawatnya tuh jerawat yang kecil-kecil, bukan kayak jerawat yang ada matanya gitu. Jadi jerawat yang kayak beruntusan tapi lebih gede dari beruntusan gitu. Tapi kalau dibilang jerawat, dia kecil, nggak kayak ukuran jerawat biasanya di sini. Terus minggu keempat aku pakai ini lagi, dan jerawatnya udah mulai kempes. Terus aku coba, kayaknya nih gara-gara ini deh, coba aku berhenti pakai ini, terus aku pakai ini terus-terusan. Sekarang jerawatnya udah tinggal seperti ini aja, nggak nambah lagi jerawatnya, nggak tambah gede lagi. Atau setelah aku baca-baca ingredients dari kedua produk ini, aku masukin semua ingredientsnya itu di skincarisma.com. Dan sebenarnya hasilnya untuk yang biru ini dia sebenarnya bagus ya, dia 80% low risk, minimal ingredients juga. Jadi 80% tuh aman. Terus dia juga paraben free, alkohol free, dan silikon free juga. Cuman sayangnya yang biru ini dia tidak fungal acne safe. Jadi dia tidak aman karena dia menyebabkan timbulnya jerawat fungi, jerawat yang dikarenakan jamur. Itu adalah karena adanya ingredients dia tadi tuh si Pongamia glabra seed oil. Dan ternyata untuk yang biru ini menurut skincarisma.com dia juga tidak dianjurkan untuk digunakan oleh pemilik kulit sensitif karena dikhawatirkan bisa menimbulkan iritasi dan timbulnya jerawat. Sementara kalau untuk yang kuning ini menurut skincarisma.com lagi dia ini lebih dianjurkan untuk pemilik kulit kering. Padahal ini lebih ada hidrasinya ya sebenarnya. Tapi yang ini lebih disarankan untuk pemilik kulit kering. Sementara untuk pemilik kulit normal dan oily dan sensitif, ini kayak unknown gitu, jadi tidak diketahui. Tapi untuk kulit aku yang normal tuh oily, ini masih nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Setelah aku cek juga dia ini 81% low risk, jadi 81% aman. Dia 1% lebih tinggi tingkat keamanannya dibandingkan yang biru. Dia ini juga minimal ingredient, sama-sama alkohol free, paraben free, dan juga silikon free. Dan yang kuning ini juga dia lebih banyak kandungan skincare-nya dibandingkan yang biru. Jadi benefitnya untuk kulit itu lebih banyak gitu ya, karena kandungan skincare-nya dia lebih banyak juga dibandingkan yang biru. So ya itu dia yang bisa aku kasih buat kalian tentang dua produk sunscreen dari Wardah ini. Mudah-mudahan kalian suka, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada gunanya untuk kalian, dan mudah-mudahan kalian bisa terbantu setelah nonton video aku hari ini. Kalau kalian suka please like this video, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, hidupin juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Udah.
Kalau udah, thank you so much for watching and I'll see you guys in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.